kita langsung emosi. Karena orang itu kadang memancing emosi kita. Kadang orang itu tak memancing, memang kita bawaannya mau marah. Tapi Ibrahim bin Adham yang sudah paham dengan sifat karakter orang, ketika ada orang nyeleneh bertanya ke dia, boleh kita buat maksiat wahai Tuan Ibrahim bin Adham? Kata Ibrahim bin Adham, boleh. Yang datang ini mau buat dia penasaran, maka pun dia menjawab dengan jawaban yang juga membuat penasaran. Boleh saya buat maksiat? Kata dia, boleh. Loh, kok boleh? Bisyurut, boleh bersyarat. Dalam kurung, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau engkau cukup syarat ini, buatlah dosa. Bisa saya buat dosa? Bisa. Tapi katanya haram. Siapa bilang haram? Boleh aku buat maksiat? Boleh, kata Ibrahim bin Adham. Syarat yang pertama, idza aradta an ta'siyallaha. Kalau engkau mau melakukan perbuatan maksiat, apa syaratnya Ibrahim? An takhtabi fi makanin la yarakallahu fihi. Kau cari tempat yang kira-kira Allah tidak melihat. Beratlah kalau begitu. Di mana tempat yang Allah tak menengok kita? Yang mengawasi kita ini bukan bos, bukan CCTV. Yang mengawasi kita adalah Dia. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Sementara syaratnya, kata Ibrahim bin Adham, idza aradta an ta'siyallaha. Kalau kau mau buat maksiat, mau buat dosa kepada Allah, silakan. Tapi bagaimana? Antakhtabi, kau cari di makanin, tempat la yarakallahu fihi. Di tempat itu Allah tak melihat engkau. Hai Ibrahim bin Adham, ya, aku sudah pergi kemanapun. Terus rasanya tak ada tempat yang tak dipandang oleh Allah. Kalau begitu, aku tak bisa buat maksiat. Carilah sampai dapat. Nanti kalau kau sudah dapat, buatlah maksiat. Jadi Pak Ustadz, orang-orang yang buat dosa itu kenapa dia bisa melakukan perbuatan maksiat? Dua kemungkinan. Pertama, dia sedang mengingkari hatinya di dalam. Itulah dosa. Ya Rasulullah, ya, apa dosa itu wahai Rasulullah? Dosa adalah mahaka fi sadrika, sempit rasa di dalam hatimu. Kau tahu bahwa kau sedang melawan, kau tahu sedang mengingkari itu. Nun di dalam lubuk hati kecil, kau yakin bahwa Allah memandang. Tapi setan mengatakan, Allah tak menengok, Allah tak menengok, Allah tak menengok, Allah tak menengok, Allah tak menengok. Malaikat mengatakan, aku mengawasimu, aku mengawasimu. Dua bisikan. Lammatus syaitan, bisikan setan. Walammatul malaika, bisikan malaikat. Lammatus syaitan, bisikan setan, namanya waswasah. Alladhi yuwaswisu fi sudur. Sudur, sendok lah Pak Ustaz. Sudur, dada. Dia berbisik di dada. Dada sebelah mana? Sebelah kiri. Di mana itu? Jantung. Tempat berbisik setan. Alladhi yuwaswisu. Tak ada disebut setan berbisik ke telinga. Setan tak berbisik ke mata. Setan berbisik ke dalam. Kalau yang dalam itu sudah rusak, maka rusak semuanya. Iza salahat, kalau di dalam itu baik, salahal jasadu kulluh, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh. Allah tak menengokmu, Allah tak menengokmu, Allah tak menengokmu, Allah tak menengokmu, lakukan saja, lakukan saja, lakukan saja. Ini haram, tidak, tidak, tidak. Ini haram, tidak, tidak, tidak. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kepada engkau, nanti kau miskin, nanti kau susah, nanti kau melarat, nanti kau miskin. Sedekah atau menabung? Sedekah atau menabung? Nanti kalau kau sedekah kau susah, nanti kalau sedekah kau miskin, nanti kalau kau sedekah, ya kalau ada gantinya, kalau tidak. Itu yang selalu di dalam. Maka kau lakukan perbuatan maksiat. Ini korupsi ini haram ini uang orang ini. Ambil saja, ambil saja. Kapan lagi datang kesempatan? Ya kalau kau duduk di sini lagi, kalau tidak, anta'siyallaha. Maka kalau engkau melakukan perbuatan maksiat, carilah tempat
yang kira-kira tidak ada yang melihat engkau. Apakah orang yang melakukan perbuatan dosa itu tidak tahu bahwa dia dilihat Allah? Dia tahu, tapi dia lawan pengetahuan. Orang yang melawan pengetahuan imannya secara sengaja, secara sadar, terus dilawannya, maka orang itu disebut fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Sekali dilawan, jauh hidayah. Sekali dilawan, jauh. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Akhirnya dia tenggelam dalam perbuatan fasik. Tahu dia itu haram, dibuatnya juga. Tahu dia itu tak boleh, dibuatnya juga. Tahu dia itu perbuatan buruk, dibuatnya juga. Akhirnya Allah sesatkan dia ke dalam kesesatan yang nyata. Yudillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberikan hidayah, jalan petunjuk oleh Allah. Dua jalan. Jalan hidayah kanan, jalan fasik kiri. Pilihlah, berada di simpang jalan. Orang tahu dalam melakukan perbuatan itu. Siapa yang dilawannya? Yang dilawannya adalah dirinya sendiri. Karena dalam hati nurani yang paling dalam, orang tahu bahwa dia sedang diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perlunya berlingkungan kawan sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan, nanti kau begini, kata dia. Bersyukur Bapak Ibu kalau ada kawan yang masih melarang kita. Kalau ada kawan yang mengajak kita puasa sunat. Kalau masih ada kawan yang mengingatkan kita tentang perbuatan maksiat, pegang dia sampai mati. Jangan biarkan dia pergi jauh. Karena kalau sampai dia jauh dari kita, belum tentu ada kawan lain. Ini pesan dari Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Zawawi. Khairul ashab man ya'du'uka ilal khair. Sebaik-baik kawan adalah kawan yang mengajakmu berbuat baik. Man ya'du'uka ilal khair, yang mengajak engkau berbuat baik, yang mengingatkan engkau perbuatan dosa. Ibrahim bin Adham sedang mengingatkan itu. Kalau engkau mau buat dosa, carilah tempat yang kira-kira Allah tidak melihat perbuatan orang Islam. Masuk kamar mandi pun dia akan diawasi Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tempat yang tak ditengok orang pun kita malu karena ditengok. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Orang beriman senantiasa ditanamkan itu dalam diri. Apa salahnya? Bukan ada orang menengok kita, malaikat ada, kiraman katibin. Apa salahnya? Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Allah sedang memandang. Al-haya malu syu'batun minal iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah imatatul adha anit tariq. Membuang sampah, membuang duri, membuang yang mengganggu dari jalan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah cabang daripada cabang iman.